Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Yuliana Antonia Noning SPD, calon guru penggerak Kota Kupang. Saat ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Arti dan maksud pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan hidup. Pendidikan sesungguhnya hanyalah tuntunan dalam hidup. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun mereka untuk tumbuh dan hidup menurut kodratnya sendiri agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Perlukah tuntunan hidup itu? Ibarat tumbuh kembangnya tanaman, ada bibit yang baik dan ada bibit yang kurang baik. Bibit yang baik ditanam di tanah yang baik, atau tumbuh di tanah yang baik, dirawat oleh petani dengan baik, diberi pupuk, disiram dan disiangi, menghasilkan tanaman yang lebih baik lagi. Ibarat tumbuh kembangnya tanaman bibit yang kurang baik, ditanam di lahan yang baik, dirawat oleh petani dengan baik, diberi pupuk, disiram dan disiangi, menghasilkan tanaman yang baik. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Guru adalah penuntun bagi anak didiknya untuk menjadi lebih baik, menjadi baik dan lebih baik lagi. Bagaimana caranya menuntun anak sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidik harus memahami kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Merujuk kepada kodrat alam, bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini memiliki potensi yang berbeda-beda, hadir melalui lingkungan keluarga yang berbeda, dan tinggal di tengah masyarakat yang berbeda pula. Peran pendidik di sini adalah menuntun dan mengarahkan, namun tidak memaksakan kehendak, sehingga mereka, anak-anak didik tersebut, dapat belajar dengan bahagia. Mereka mengalami merdeka belajar, mencapai keterampilan abad 21 dan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Demikian pula merujuk kepada kodrat zaman. Pendidik harus memahami kodrat zaman, bahwa setiap anak mengalami tantangan zaman yang berbeda. Misalnya pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Peran pendidik di sini adalah menuntun dan mengarahkan anak, namun tidak memaksakan, dan akhirnya menghasilkan merdeka belajar, keterampilan abad 21, dan profil pelajar Pancasila. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di sekolah saat ini. Dengan bertolak pada pemahaman tentang kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak didik, saya telah merancang pembelajaran yang berpihak pada anak, khususnya di masa pandemi ini. Saya telah memahami kebutuhan setiap anak melalui komunikasi dengan mereka, sehingga pembelajaran yang saya rancang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ketika saya membuat kelas virtual, tetapi ada anak yang tidak bisa mengikutinya karena kendala jaringan internet, ataupun kendala tidak memiliki ponsel karena masih menggunakan ponsel milik orang tua yang dipakai buat kerja.
Maka saya membuat video pembelajaran saya sendiri untuk menjelaskan materi yang tidak sempat mereka ikuti saat pertemuan virtual. Dengan video pembelajaran tersebut, maka mereka dapat mempelajarinya kapanpun dan dimanapun, disesuaikan dengan waktu dan kondisi kodrat keadaan mereka. Tekad saya ke depannya nanti, saya akan lebih berjuang secara maksimal menuntun anak didik saya untuk mengalami merdeka belajar, meraih keterampilan abad 21, dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Semangat guru penggerak, salam merdeka belajar, jangan lupa bahagia.